بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan, kita bisa mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan beberapa dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kesurupan. Karena ada beberapa golongan, karena ada beberapa kelompok yang mereka menolak fenomena kesurupan ini. Padahal dalil-dalil yang telah disebutkan sangatlah jelas, baik dari Al-Quran ya, ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya fenomena kesurupan itu memang betul-betul ada dan betul-betul terjadi. Yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membacakan yaitu dalil yang diriwayatkan ataupun yang dibawa oleh Ya'la bin Murrah. Ya, ia mengatakan bahwasanya aku melihat 3 kejadian yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dilihat oleh orang sebelumku dan tidak pula dilihat oleh orang sesudahku. Dalam sebuah perjalananku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjalanan kami melewati seorang wanita sedang duduk bersama seorang putranya yang masih kecil dengan anak kecil. Wanita itu pun berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah putraku. Ia terkena musibah. Kami pun mengalami musibah karenanya. Kami tidak tahu lagi entah sampai berapa kali dia pingsan dalam satu hari." Beliau berkata, "Berikan dia padaku." Wanita tersebut pun memberikannya kepada beliau, meletakkannya di antara beliau dengan bagian tengah pelana. Lalu beliau membuka mulutnya dan meludahi mulutnya 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bismillah, ana Abdullah, Isa aduwallah." Dengan nama Allah, aku hamba Allah. Keluarlah kau wahai musuh Allah.
Inilah ucapan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah seseorang. Setelah itu beliau mengembalikan anak tersebut kepada ibunya. Beliau pun berkata, "Temuilah kami di tempat ini ketika kami pulang nanti dan beritahukan kepada kami bagaimana keadaannya ataupun bagaimana kondisinya." Kemudian Ya'la melanjutkan, perawi hadis ini mengatakan, "Kami pun meneruskan perjalanan. Kemudian kembali lagi ke tempat tersebut. Kami mendapati wanita tadi di tempat itu sambil membawa 3 ekor kambing. Maka beliau pun bertanya kepadanya, 'Bagaimana keadaan putramu?' Dia menjawab, 'Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran. Kami tidak merasakan ada sesuatu yang mengganggunya sampai saat ini.' Ya. Kemudian silakan Anda, kami tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu sampai saat ini. Silahkan Anda sembelih 3 ekor kambing ini." Beliau lantas berkata, "Turunlah wahai Ya'la dan ambillah 1 ekor saja dan kembalikanlah sisanya." Kemudian Ya'la menceritakan hadis ini selengkapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau memang kesurupan itu tidak ada, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengatakan dengan ucapan bismillah ana Abdullah ikhsa aduwallah, dengan menyebut nama Allah, aku adalah hamba Allah, keluarlah atau pergilah wahai musuh Allah. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan ini jika kesurupan setan itu tidak ada? Ini adalah menandakan bahwasanya kerasukan jin, kesurupan setan itu betul-betul ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan yang seperti ini. Kemudian riwayat yang kedua, dengan redaksi yang berbeda disebutkan dari Waki' meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Al-A'mas meriwayatkan kepada kami dari Al-Minhal bin Amr, dari Ya'la bin Murrah, dari ayahnya. Dalam satu riwayat lainnya Waki' berkata dari ayahnya bahwa seorang wanita yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa seorang bocah laki-laki yang mengalami gangguan jiwa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ukhruj aduwallah ana Rasulullah." Keluarlah kamu wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah ataupun utusan Allah. Ya'la pun berkata, lalu anak itu pun sembuh. Kemudian ibunya menghadiahkan 2 ekor kibas. Kalau yang di riwayat yang pertama tadi disebutkan dihadiahi dengan 3 ekor. Akan tapi di riwayat yang ini disebutkan 2 ekor kibas. Sedikit minyak samin dan ada tambahannya. Ada minyak samin. Kemudian juga diberikan sedikit keju. Kemudian Nabi berkata kepada Ya'la, ambil keju, minyak samin, dan kambingnya 1 ekor saja. Kembalikanlah kambing yang 1 ekor lagi kepadanya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia memang meruqyah orang, beliau mengatakan ukhruj aduwallah ana Rasulullah. Kalau memang kesurupan itu tidak ada, tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan keluarlah wahai musuh Allah. Siapa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan musuh Allah? Tentunya dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam musuh Allah adalah mereka dari golongan jin, setan dari golongan jin. Inilah yang disebut dengan musuh Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi peruqyah, seharusnya berhati-hati ketika memberikan imbalan yang diberikan oleh orang yang diruqyah tersebut. Jangan kita terlalu banyak mengambil upah ataupun imbalan yang diberikan tersebut. Ataupun yang diruqyah tersebut memberikan upah yang sangat sedikit. Seharusnya kita perkirakan. Kalau bahasa sekarang mungkin dengan ongkos minyaknya, dengan kenaikan BBM kita sesuaikan seberapa imbalan yang cocok untuk kita berikan. Jangan kita berargumen karena ini adalah Al-Quran, hanya bacaan-bacaan Al-Quran, maka kita berikan hanya sesuka hati kita. Maka ini juga tidak dibenarkan. Kalau kebanyakan
maka kita kembalikan kelebihan tersebut. Kita mengambil hanya secukupnya saja sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun nanti kalau kita memberikan patokan harga kepada seseorang, ya ini juga harus diperhatikan, ya. Jangan memberikan patokan harga dengan patokan yang terlalu tinggi. Ya. Kemudian para ulama menyampaikan kalau memberikan patokan harga, maka dia harus memberikan syaratnya adalah orang yang diruqyah tersebut itu harus sembuh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan kembali ya di kesempatan kali ini, yaitu di riwayat ataupun di hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, yang mana dia berkata, kharajna fi ghazwati dzatir riqa hatta idza kunna biharrati waqimin aradatim ra'atun badawiyatun bi ibnin laha faja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hadza ibni qad ghalabani alaihi syaitan faqala adnihi minni fa'adnathu minhu faqala iftahi famahu fafatahathu fabasaqa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ikhsa aduwallah wa ana Rasulullah qalaha thalatha marrat thumma qala sya'nuki bi ibniki laisa alaihi ba'sun falan ya'uda ilaihi syai'un mimma kana yusibuhu. Ya. Di hadis ini ya menjadi penguat dari hadis yang sebelumnya. Ya. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Dzatur Riqa, ya, salah satu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga tatkala kami berada di Harrah Wakim. Ya, Harrah Wakim adalah merupakan salah satu nama tempat yang ada di daerah Madinah. Seorang wanita Badui muncul sambil membawa anak laki-lakinya. Ia pun datang menemui beliau. Sesampainya di hadapan beliau dia berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah putraku. Syaitan telah menguasai anakku." Ya, perhatikan ucapan wanita ini, syaitan telah menguasai anakku. Kenapa? Karena orang yang kesurupan, ya hakikatnya adalah tubuhnya ataupun pikirannya ini sedang dikuasai seluruhnya oleh syaitan ataupun dikuasai sebagian oleh syaitan. Nabi SAW tidak memberikan bantahan kepada wanita ini. Tapi Nabi SAW berkata, dekatkanlah dia kepadaku. Dekatkanlah anak tersebut kepadaku. Wanita itu pun mendekatkan anaknya kepada beliau. Beliau pun berkata, bukakanlah mulutnya. Jadi diperintahkan untuk membukakan mulut anak tersebut. Ya, bisa dengan dipencet bagian pipinya sehingga terbuka mulutnya. Ataupun juga ya bisa saja anak tersebut disuruh untuk membuka mulutnya. Ya. Kemudian mulut anak itu pun dibuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke dalamnya. Kemudian beliau berkata, "Keluarlah engkau wahai musuh Allah. Aku adalah Rasulullah." Nabi mengulangi ucapan ini sebanyak 3 kali. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengulangi ya dengan ucapan tersebut sebanyak 3 kali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya setelah itu beliau pun berkata, "Ambillah anakmu ini, dia sudah tidak diganggu lagi, apa yang menimpanya tidak akan kembali lagi kepadanya." Jadi anak tersebut, ya kata Nabi SAW, tidak akan lagi diganggu oleh para syaitan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan dalil-dalil berkaitan dengan kesurupan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini.